Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Nila Khairul Tirastari, lalu ada anggota yang lain yaitu Leonardo Kurniawan, Vito Yanuar, Ahmad Yulian Dio, dan Daryl Tio. Nah, kelompok 6 ini akan mempresentasikan mengenai lapangan Awi Bengkok Gunung Salak. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Daryl. Baik, yang pertama adalah lokasi karakteristik letusan dan periode letusan. Next. Lokasi karakteristik letusan dan periode letusan. Yang pertama, lapangan panas bumi Awi Bengkok yang juga dikenal dengan sebuah lapangan salak berlokasi 60 km dari Jakarta pada Pulau Jawa, Indonesia. Area kontak daerah lapangan panas bumi Awi Bengkok termasuk daerah produksi. Saat ini terletak pada daerah dataran tinggi sebelah barat daya Gunung Salak. Gunung Salak sendiri berusia relatif tua, sehingga memiliki beberapa puncak geoposi. Puncak tertinggi gunung ini ialah 6 derajat 43 LS dan 106 derajat 44 BT dan dinamakan puncak Salak 1 dengan ketinggian puncak 2.211 meter dari permukaan laut atau mdpl. Karakteristik letusan Gunung Salak adalah letusan feratik di kawah pusat dan erupsi samping. Letusan feratik terjadi apabila terjadi akumulasi tekanan uap air yang sangat kuat di bawah permukaan bumi yang melebihi daya tahan dari lapisan permukaan tanah di atasnya. Akumulasi uap air ini bisa terbentuk akibat sentuhan secara langsung atau tidak langsung aliran air dengan magma. Erupsi samping merupakan erupsi yang terjadi pada daerah lereng gunung berapi. Next. Sejarah letusan Gunung Salak yang tercatat dalam sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama pada tahun 1668 sampai 1699 yang terjadi erupsi samping dan erupsi normal. Erupsi yang merusak lingkungan di Gunung Salak 2. Erupsi berupa letusan magmatik. Selanjutnya adalah 1761, letusan feratik di Kawah Ratu. Selanjutnya adalah 1780, letusan samping erupsi normal di Kawah Ratu. Dan seterusnya bisa dilihat di slide. Next. Baik, selanjutnya mengenai struktur geologi dan batuan. Next. Nah, struktur geologi bisa diamati pada gambar peta geologi dan struktur lapangan panas Awi Bengkok. Peta pola struktur di sekitar daerah puncak Awi Bengkok pada gambar menunjukkan bahwa terdapat dua pola struktur, yaitu struktur yang berarah ke barat daya, timur laut di sekitar daerah puncak Awi Bengkok. Pola ini berhubungan dengan patahan akibat gaya strike slip. Nah, pola struktur yang berarah tenggara barat laut, pola ini terdiri dari seri subparalel patahan normal mengarah ke Kawah Ratu 3 km ke arah utara dan timur. Berdasarkan peta geologi regional, maka struktur geologi yang berkembang di daerah Gunung Pancar terdiri dari kekar pada tubuh batuan intrusi Gunung Pancar dan sesar Gunung Pancar berarah utara timur laut, selatan barat daya. Sedangkan indikasi struktur geologi di daerah Ciseng sulit diamati dikarenakan pelapukan tanah yang cukup tebal. Next. Nah, untuk batuan pada lokasi puncak Awi Bengkok Gunung Salak tersusun oleh batuan kuarter, yaitu batuan vulkanik Gunung Salak, berupa aliran lava, andesit basal, mengandung piroksen atau augit, berumur holosen. Sedangkan di sebelah timur berupa batuan vulkanik Gunung Salak, terdiri dari lahar, breksitaf, dan lapili bersusunan andesit basal. Umumnya dalam kondisi lapuk berumur Pleistosen, dan sebelah barat berupa batuan vulkanik Gunung Salak terdiri dari taf, batu apung, pasiran, dan berumur Pleistosen. Daerah Gunung Pancar dengan ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut tersusun oleh batuan tersier dengan formasi batuan yang dominan dari formasi Jatiluhur.
yang terdiri atas napal, serpih lempungan, dan sisipan batu pasir kuarsa. Bertambah pasiran ke arah timur berumur Miocen awal. Dan yang terakhir, daerah Ciseng yang berlokasi di daerah Parung Bogor berada pada batuan dasar berupa batuan tersier dari formasi Bojong Mami, berupa persilangan batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batu gamping. Berupa Miocen tengah, endapan aluvium berupa lempung, lanau, pasir, kerikil, karakal berumur Holosen, serta kipas aluvium berupa taf halus, taf pasir berselingan, dan taf konglomerasan berumur Holosen. Oke, kemudian selanjutnya ada stratigrafi dan manifestasi panas bumi. Next. Dalam stratigrafi dan manifestasi panas bumi, di dalam area produksi lapangan awi bengkok sendiri, terdapat batuan andesit sampai dengan riodasit tufa, dan lava yang berumur 180 sampai 280 Ka. Nah, sebagian ini mengisi sisa-sisa rekahan atau ada codetan atau biasa dipanggil scars pada kerucut Kiara Beres dan mengalir ke bawah berarah barat daya, dan juga utara. Nah, batuan ini mendasari batuan kubariolit, lava, dan sikuen tepra. Kedua sikuen tererupsi secara primer mengikuti tren patahan yang berarah utara ke timur laut yang memotong bagian timur di area awi bengkok. Nah, untuk umur dari riodasit vulkanik ini berkisar antara 120 sampai dengan 40 Ka, berdasarkan pengukuran unsur K, AR, dan AR per AR, atau senyawa dari kimianya. Dan dari pengukuran unsur karbonnya pada material organik yang terkandung di endapan lahar, itu berumur 40.000 tahun, di mana endapan lahar ini secara posisi stratigrafi berada di atas batuan riodasit vulkanik tersebut. Kemudian untuk manifestasi yang ada di lapangan awi bengkok itu berupa hidrotermal aktif, dan juga fosil yang ada di wilayah kontrak karya sangatlah berhubungan dengan beberapa pusat vulkanik. Nah, salah satu bukti yang paling kuat dalam manifestasi termal di daerah awi bengkok adalah adanya fumarole dan mata air panas atau biasa dinamakan hot spring. Nah, fumarole ini berhubungan secara langsung dengan sistem panas bumi yang berada di awi bengkok dan sistem yang berada di daerah Prospek Katu, yaitu daerah paparan bagian barat dari gunung api Salak itu sendiri. Oke. Oke, selanjutnya potensi panas bumi. Next saya. Untuk potensi keekonomiannya itu mengenai keterlibatan manifestasi panas bumi sebagai fungsi suhu di daerah puncak awi bengkok Gunung Salak, daerah Gunung Pancar, dan daerah Cisaeng dapat dijelaskan di diagram Lindell yang digunakan dalam pemanfaatan energi panas bumi yang menunjukkan spektrum luas pemanfaatan energi panas bumi sebagai fungsi suhu. Kasus yang ideal adalah bahwa air panas bumi digunakan untuk membangkit listrik terlebih dahulu. Kemudian untuk keperluan pemanasan langsung terletak di bagian barat dari stratovolcano Gunung Salak. Nah, untuk berdasarkan standar nasional Indonesia, pemanfaatan panas bumi itu dengan cara pemanfaatan langsung, yaitu dengan pemanfaatan fluida panas bumi untuk keperluan non-listrik, dan pemanfaatan tidak langsung yaitu pemanfaatan energi panas bumi sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar diagram Lindell. Oke, next saja. Baik, yang kelima yaitu sistem panas bumi. Bisa dilihat di sebelah kanan layar adalah gambar model hidrotermal lapangan awi bengkok yang komplek Gunung Salak, di mana sistem panas bumi lapangan awi bengkok itu merupakan tipe sistem panas bumi komplek vulkanik di pulau besar. Sistem panas bumi vulkanik itu adalah sistem panas bumi yang berasosiasi dengan gunung api kuarter yang umumnya terletak pada bujur vulkanik kuarter yang memanjang dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebagian Maluku dan Sulawesi Utara.
Tipe sistem panas bumi vulkanik dapat dibedakan lagi menjadi sistem tubuh gunung api strato, sistem kompleks gunung api, dan sistem kaldera. Tipe kompleks vulkanik ataupun kaldera pada umumnya mempunyai potensi energi panas bumi yang jauh lebih besar. Membutuhkan sistem panas bumi ini biasanya tersusun oleh batuan vulkanik menengah atau andesit, basaltis, hingga asam, dan umumnya memiliki karakteristik reservoir sekitar 1,5 km dengan temperatur reservoir tertinggi sekitar 250 sampai lebih dari 370 derajat Celcius. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.